Pada part ke-128 diambil dari light novel bab 302 sampai dengan 303 Makam Kedua Temar. Keesokan paginya, dini hari, sekelompok pendekar pedang berjubah melintasi halaman Taman Pedang. Mata mereka tajam dan fokus. Tampaknya mereka mempunyai agenda yang sangat penting. Mereka adalah orang-orang tua. Ada sekitar 20 orang dalam kelompok itu. Sangat jarang melihat para tetua Rankandel berjalan bersama. Para pelayan tidak berani mengangkat kepala dari busur. Sementara itu, semua ksatria penjaga menyambut mereka dengan hangat di setiap langkah. Semua orang penasaran kemana tujuan para tetua, tetapi mereka tidak berani bertanya. Itu para tetua. Si kembar Tona baru saja bangun. Mereka menggosok mata dan melihat keluar jendela. Kemana mereka pergi? Paman Jet juga bersama rombongan. Entah kenapa, sepertinya mereka menuju ke kamar jin. Si kembar Tona benar. Para tetua sedang menuju ke kamar jin. Penatua Jet, apakah Anda yakin tentang ini? Tolong, jangan bilang kamu punya masalah kepercayaan. Berapa kali aku harus memberitahumu? Aku sudah menunjukkan padamu bentuk evolusi dari jurus terakhir, Petal Cascade, bukan? Sudah kubilang padamu, aku tidak bisa melakukannya sendirian. Inilah sebabnya para tetua datang menemui Jin. Itu adalah langkah terakhir. Setelah Jet memperbaiki Petal Cascade, dia meminta peninjauan dari Dewan Tetua. Karena para tetua tidak menyadari bagaimana hal itu bisa terjadi, mereka tentu saja mengucapkan selamat kepada Jet dan menyarankan agar namanya ditambahkan ke versi baru Petal Cascade. Namun, Jet bersikeras agar nama Jin ditambahkan ke dalam gerakan tersebut, karena dia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan teknik tersebut. Tapi aku tidak mengerti. Bagaimana kamu bisa menemukan kunci untuk meningkatkan jurus terakhir dari seorang anak yang baru saja menjadi pembawa bendera? Faktanya, baru beberapa hari yang lalu Anda mengajarinya Petal Cascade, Penatua Jet. Terkutuklah. Apakah kamu mengatakan aku berbohong demi pembawa bendera ke-12? Kecurigaanmu tidak pernah berakhir. Jika kamu akan terus bersikap seperti ini, sebaiknya kamu berhenti mengikutiku. Baiklah. Kamu tahu bukan itu yang ingin aku katakan. Kenapa kita tidak tenang sedikit saja? Aku mengakuinya. Ini salahku. Ya. Itu salahmu. Penatua Jet bukan orang yang suka berbohong. Selain itu, apakah kamu ingat hal aneh yang dikatakan pembawa bendera keempat kepada kita tadi malam? Seorang tetua memarahi yang lain sambil memijat bahu Jet. Dia mengatakan bahwa pembawa bendera ke-12 mengeksekusi jurus pedang selama misi yang lebih unggul dari jurus terakhir ke-6, Lightning. Mungkin pembawa bendera ke-12 adalah sosok yang dapat memberikan petunjuk penting untuk meningkatkan jurus terakhir klan Rankandel, seperti yang dikatakan Penatua Jet. Diffus sengaja membocorkan informasi mengenai Legends Master Move Jin yang digunakan dalam misinya, Thunderblade, kepada para tetua. Dia tahu Jin tidak akan pernah memberitahunya meskipun dia bertanya, jadi dia memilih untuk menggunakan yang lebih tua. Tidak diragukan lagi, itu adalah keputusan yang bijaksana. Dan pembawa bendera keempat juga bukan orang yang suka berbohong. Itu sebabnya kita semua berkumpul di sini untuk memastikannya sendiri, bukan? Kita hampir sampai, jadi tahan rasa penasaranmu lebih lama lagi. Semua tetua berpura-pura batuk ketika mereka mengamati dengan cermat reaksi Jet. Mereka akhirnya sampai di kamar Jin. Karung tua. Aku sudah bisa membayangkan kamu ngiler karena keterampilan pedang Jin. Beraninya kamu meragukan kata-kataku? Jet mengertakkan gigi dan mengetuk pintu. Jawab panggilan Dewan Tetua. Pembawa bendera ke-12, Jin Rankandel. Segera tanggapi pintunya. Jet berteriak dengan suara tegas dan bergema. Tapi tidak ada jawaban. Jin, segera keluar. Panggilan keduanya juga tidak mendapat tanggapan, jadi Jet membuka pintu dengan paksa. Kuncinya rusak saat pintu terbuka, tapi tidak ada seorang pun di ruangan itu. Bocah itu. Kenapa dia tidak ada di sini?
Kali ini giliran Jet yang mengamati reaksi para tetua. Mereka semua mengangkat bahu, seolah mengatakan, saya tahu itu. Sayang sekali, Penatua Jet. Kita semua meluangkan waktu kita yang berharga untuk datang ke sini, namun... Tunggu, tidak masalah kalau Jin tidak ada di sini. Kenapa kalian semua terlihat kecewa? Apa kalian tidak percaya padaku? Ayolah. Kamu tahu bukan itu masalahnya, Penatua Jet. Kami percaya padamu, tentu saja. Aku yakin pembawa bendera ke-12 punya alasan atas ketidakhadirannya, haha. Untuk saat ini, ayo kembali. Para tetua segera berbalik dan pergi, meninggalkan Jet yang membenci Jin. Bocah itu, di mana dia? Apa dia tahu kalau pamannya dipermalukan? Jin, sebaliknya, sedang menyeruput koktail di kedai tepi pantai tempat burung camar bernyanyi. Gili sedang memberi makan burung-burung di dekatnya, mengenakan gaun berwarna terang. Tolong, 2 koktail lagi, sama seperti pesanan terakhir. Ngomong-ngomong, bukankah sudah waktunya mereka tiba, Tuan Muda? Ya. Dan lihat, mereka datang. Jin menunjuk ke langit. Burung camar segera terbang. Seekor naga turun dengan cepat ke arah mereka. Itu adalah Murakan. Teman Jin di Tikan juga mendukungnya. Oh, tuanku. Anda tidak tahu betapa saya sangat merindukan Anda. Ya, Tuan. Jet pasti melakukannya. Wow. Tuan Jin. Jet dan Enya adalah orang pertama yang berlari ke arahnya. Mereka gembira, seperti anak anjing yang bertemu kembali dengan tuannya yang hilang. Halo Jet dan Enya. Bagaimana kabarmu? Oh, aku baik-baik saja, tuanku. Hidupku selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, terima kasih padamu. Oh, begitu banyak masalah yang kau alami selama ini. Kami dengar hidupmu penuh gejolak sejak kau kembali ke taman pedang. Oh, tunggu. Saya kira kita harus memanggilnya, pembawa bendera, sekarang dan bukan, Tuan, kan? Meski begitu, Anda tetap terlihat tampan seperti biasanya. Mengapa kita tidak mulai dengan Anda memberi saya tanda tangan? Pastikan untuk menulis, pembawa bendera ke-12 Rankandel, di sana juga. Di sini, di punggungku. Enya membenturkan dadanya seperti primata yang bersemangat untuk menunjukkan kegembiraannya, seperti yang selalu dilakukannya. Wah, benar sekali. Enya. Kamu pasti senang sekali mendapat tanda tangan kan? Iya, aku yakin begitu. Senang bertemu denganmu, Jin. Bagaimana kabarmu, Kui Kantel? Aku baik-baik saja. Selain Enya, Euria, dan Pinte yang merengek karena merindukanmu setiap hari, tentu saja. Kui Kantel tidak lagi memintanya untuk mempertahankan kelas kontraktor Olta miliknya. Tuan Jin, Anda selalu menjadi orang yang sangat dewasa, tapi sekarang, Anda benar-benar merasa seperti orang dewasa. Alisa, tolong perlakukan aku seperti biasa. Begitu juga denganmu, Enya. Haruskah aku melakukannya? Alisa memeluk Jin sedikit setelah berjabat tangan. Ini mengingatkanku pada hari pertama aku bertemu denganmu, Tuan Jin. Kashmir mengikutinya dan bertemu Jin. Tuan Kashmir. Putriku, yang kamu selamatkan, baik-baik saja. Dia berumur 9 tahun sekarang. Waktu benar-benar cepat. Dia baru berusia 5 tahun ketika kami pertama kali bertemu. Sudah 4 tahun sejak Jin mulai membangun hubungan dengan masyarakat Tikan. Mereka merasa lebih seperti keluarga daripada saudara laki-laki Jin, dan Tikan lebih terasa seperti rumah daripada taman pedang. Euria dan Latrie tidak bisa bergabung dengan kita. Toko kue terlalu sibuk. Dan Brice juga membantu. Kusan dan Yulian masih sibuk dengan misi yang kamu berikan kepada mereka, Tuan Jin. Cukup mengejutkan mendengar Brice bekerja di bidang konfeksioneri, apalagi dengan kepribadiannya. Kashmir memberinya keranjang. Itu diisi dengan kue. Kue Rietla terlezat dan paling renyah, ciri khas penganan Rietla. Namun, kue itu bukan untuk Jin. Jin hanya membuka keranjang untuk melihat kuenya lalu menutup kembali tutupnya. Kuharap dia menyukainya. Aku yakin dia akan melakukannya.
Menurut temuan para agen, kontraktor Olmango sangat ingin memakannya. Jin dan Kashmir tertawa. Merak tujuh warna telah menunjukkan dengan tepat lokasi kontraktor Olmango berabad-abad yang lalu. Mereka telah memastikannya bahkan sebelum Jin memberi perintah. Hasilnya, mereka mengetahui bahwa kontraktor Olmango memiliki obsesi terhadap kue Rietla. Kue-kue ini mulai mendapatkan ketenaran di seluruh dunia karena rasa dan aromanya yang lembut sekitar tahun lalu. Kue ini menjadi sangat populer, bahkan tokoh-tokoh terkenal dari seluruh dunia harus mengantri untuk memesan kue ini. Artikel dan ulasan tentang mereka muncul di berbagai majalah dan buletin. Bagi siapapun yang memiliki pengetahuan tentang kue kering, kue Rietla adalah impian. Antisipasinya bahkan sampai ada penyanyi yang menyanyikan lagu tentang perlunya mengunjungi kota bebas tikan setidaknya sekali seumur hidup untuk mencicipi kue Rietla. Namun, hanya bangsawan dan orang kaya, yang memiliki uang dan waktu untuk hal-hal tersebut, yang dapat mengunjungi kota bebas tikan untuk mencicipi kue tersebut. Sayangnya, kontraktor Olmango tidak termasuk dalam kategori tersebut. Pokoknya, sebagai permulaan, Jin memandang teman-temannya dan melanjutkan, mari kita nikmati istirahat beberapa hari. Kita tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk bersama seperti ini. Sejak saat itu, mereka meninggalkan semua pekerjaan dan kekhawatiran dan bersenang-senang di pantai. Mereka berbagi cerita, mengajak musisi kota menikmati lagu-lagunya, memasak untuk mereka, berenang di laut, dan memancing di lautan. 4 hari relaksasi berlalu dalam sekejap mata, secepat kepiting menyembunyikan matanya. Jin dan teman-temannya sudah lupa betapa nikmatnya sekadar bersantai dan bersenang-senang dalam waktu yang lama. Sepertinya kalian semua sangat dekat, Tuan. Berkat pesta kalian, saya rasa kedai ini akan mencetak rekor penjualan baru, Tuan. Seorang pelayan kedai berbicara pada Jin. Dia memiliki wajah muda seperti seorang pria yang baru berusia 20 tahun, dengan wajah dan kulit yang tampak sangat lembab karena suatu alasan. Dia tidak tahu siapa Jin dan teman-temannya. Jika dia tahu, dia tidak akan begitu bersemangat untuk memulai percakapan. Krangwell. Pelayan itu terkejut mendengar namanya disebutkan secara tiba-tiba, apalagi dia belum menyebutkan namanya kepada Jin atau teman-temannya. Ya. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Jin meletakkan sekeranjang kue Rietla di atas meja. Saya Jin Rankandel, pembawa bendera ke-12 dari klan Rankandel dan kontraktor Solderet. Ini hadiah untukmu. Ada alasan mengapa Jin dan teman-temannya menghabiskan beberapa hari libur mereka di kedai tepi pantai ini. Itu karena Clamwell, kontraktor Olmango, bekerja di sini. Clamwell berdiri diam. Dia mencoba berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dia membuka kotak itu dengan tangan gemetar, mengeluarkan aroma kue yang harum dan nikmat ke udara. Aku datang karena ada sesuatu yang aku cari dari dewamu. Jika tidak terlalu merepotkan, bisakah kamu memanggil Olmango untukku? Clamwell tampak sangat terkejut. Itu juga bukan karena identitas Jin. Sekeranjang penuh kue itulah yang membingungkan pikirannya. Apakah ini benar-benar semuanya untukku? Tentu saja. Apakah menurutmu aku bisa mendapatkan waktu selagi kita membicarakan hal ini? Jin mengangguk. Clamwell mengangkat kue dengan tangan gemetar. Dia menggigitnya. Wajahnya langsung memerah, lalu dia memutar matanya. Kuenya juga memiliki rasa yang cukup mengejutkan, tapi itu sebenarnya karena perwujudan doanya. Itu sangat mirip dengan bagaimana Pichon bermanifestasi di Vin Blanche. Ini luar biasa. Ya, memang. Aku muak dengan makanan laut. Olmango? Tunggu sebentar, kontraktor Solderet. Biarkan saya menyelesaikan ini terlebih dahulu sebelum saya memberikan apa yang Anda cari. Olmango memasukkan kepalanya ke dalam keranjang dan mulai melahap kuenya. Kelas dan martabat sebagai dewa jelas merupakan sesuatu yang tidak dimilikinya. Pemilik kedai telah pulang, meninggalkan Clamwell yang bertanggung jawab atas tempat itu. Jin dan teman-temannya adalah satu-satunya pelanggan yang tersisa. Olmango membuat banyak suara saat dia melahap kuenya.
Dia hampir tampak seperti dewa yang tergila-gila pada kue. Dia menyedot suguhan itu seperti minuman dari oasis langka di padang pasir. Dewa macam apa ini? Adegan itu mengejutkan Jin. Dia juga menyesal tidak memesan kue lagi. Tentu saja, teman-teman Jin juga berkumpul untuk menyaksikan bagaimana adegan itu terjadi. Bagi mereka, merupakan pengalaman yang lucu melihat dewa memasukkan kepalanya ke dalam keranjang untuk melahap kue. Lebih banyak, bukankah kamu punya lebih banyak? Olmango akhirnya mengeluarkan kepalanya dari keranjang dan bertanya setelah menghabiskan sekitar 70% kuenya. Hanya ini yang kumiliki. Tolong beritahu saya, masih ada lagi. Dia tampak benar-benar putus asa. Masih ada lagi, tapi hanya di toko penganan lantai 3 di kota bebas Tikan di seberang laut. Tidak. Kalau begitu, kurasa aku harus menyimpannya untuk nanti. Kontraktorku pasti ingin mencobanya juga. Tangan Olmango gemetar saat berusaha menutup keranjang. Ini sangat menggemaskan. Enya berteriak tanpa sadar sementara yang lain mengangkat bahu. Olmango pura-pura terbatuk, malu dengan semua perhatian itu. Saya bertindak di bawah kemampuan saya. Jika memungkinkan, tolong beritahu pemilik toko roti Tikan bahwa ini adalah kue terlezat yang pernah dicicipi Olmango. Pembuat roti tersebut memiliki keterampilan manusia super. Memang benar, pembuat roti itu bukan manusia, tapi informasi itu sepertinya tidak diperlukan. Aku akan memastikan untuk menyampaikan pesannya. Bagus, bagus. Jadi Anda adalah Jin Rankandel, kontraktor 1000 tahun yang disebutkan oleh Solderet, benarkah? Ya Pak. Buktikan itu. Jin membentuk bola energi bayangan seukuran kepalan tangan di tangannya, dan Olmango mengangguk. Kelihatannya aman kalau begitu. Sejujurnya, aku tidak berpikir kamu akan selamat dan berhasil mencapai aku. Dengan masalah yang kamu sebabkan terhadap Zippley bahkan sebelum menjadi pembawa bendera dan hadiah di kepalamu, aku hampir yakin kamu tidak akan melakukannya, tidak bisa bertahan. Clamwell dan Olmango sangat menyadari insiden kerajaan suci, begitu pula semua orang di Hufester. Solderet, temanku. Kamu benar tentang apa yang akan terjadi dalam 1000 tahun. Begini, Tuan Dewa Kerang. Kami sedang sibuk, oke? Mengapa Anda tidak memberi kami kuncinya? Murakan berbicara dengan sikap. Dia cukup kesal karena Olmango menyebut Solderet sebagai teman. Murakan belum pernah melihat Solderet bergaul dengan Olmango sebelum dia tertidur lelap. Faktanya, satu-satunya kekuatan Olmango yang diketahui adalah kemampuannya menjaga kelembapan kulit kontraktor dan kekuatan menarik makanan laut dengan mudah. Selain itu, kontraktor diberikan wewenang untuk memasak kerang dengan sempurna dalam situasi apapun. Inilah sebabnya Murakan menganggap Olmango sebagai dewa yang tidak berguna. Itu belum tentu karena Murakan sangat kasar. Kebanyakan orang di dunia menganggap Olmango tidak berguna. Inilah sebabnya Clamwell, kontraktor Olmango, menyajikan meja di kedai terpencil seperti ini. Dari kelihatannya, kamu pasti Murakan, si naga hitam. Solderet sangat memperhatikanmu. Jangan bilang dia mengkhawatirkanku. Dia menyerahkan kunci makam Temar kepada dewa sepertimu atau Pichon Mince tanpa memberitahuku apapun tentang hal itu. Solderet pasti punya alasannya sendiri, bukan begitu? Kalau begitu, maukah kamu memberitahuku beberapa alasan itu? Olmango menggelengkan kepalanya. Matanya yang tampak polos membuat Murakan kesal. Namun, naga itu tidak punya alasan untuk menentang Dewa Kerang. Namun rekan-rekannya yang lain dapat menyimpulkan dari kemarahan Murakan bahwa dia cukup kesal. Dalam kasus Pichon, mereka semua sangat dekat 1000 tahun yang lalu, tapi Olmango hanyalah dewa biasa dari sudut pandang Murakan. Yah, ngomong-ngomong. Aku muak dengan kue, jadi aku akan berbicara tentang makam kedua dari kepala keluarga Rankandel yang pertama. Ngomong-ngomong, Jin Rankandel? Ya. Apakah kamu berniat memasuki makam itu bersama-sama? Jin tampak terkejut pada Olmango. Apakah itu mungkin? Aku tidak mengerti kenapa tidak. Lagi pula, itu hanya makam yang dibuat untuk mengenang seseorang.
Jin tidak pernah terpikir untuk memasuki makam bersama teman selain Murakan atau Misha. Tentu saja, ini adalah makam yang cukup istimewa, jadi kamu harus bersiap menghadapi bahayanya. Bahayanya. Ungkapan itu langsung berhubungan dengan kenangan akan makam pertama Jin. Jika ada penjaga yang menyerupai salah satu dari 10 ksatria seperti Silderairan Kandel, itu lebih dari sekedar berbahaya. Jin tidak ingin teman-temannya terkena bahaya seperti itu jika dia bisa menghindarinya. Namun dia juga memahami bahwa mempercayai rekan-rekannya adalah cara terbaik untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Semua orang tampak bersedia menemaninya, apapun yang mungkin terjadi. Para sahabat sudah ditentukan. Akhir-akhir ini, mereka merasa kasihan karena tidak bisa membantu Jin sebanyak sebelumnya. Olmango, tahukah kamu penjaga yang berada di makam kedua? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Mengapa? Semua kenangan tentang Wali telah meninggalkanku. Aku sudah mencoba mengingatnya berkali-kali, tapi hanya gambaran samar yang terlintas di benakku. Masing-masing dari 10 ksatria telah dihapus dari sejarah. Tetapi satu hal yang pasti. Penjaga itu pasti lelah karena banyak pertempuran hebat yang terjadi ketika Zipley menjarah makam itu. Penjaga makam pertama, Silderai, muncul jauh setelah Zipley menjarah makam tersebut karena memerlukan kehadiran kontraktor 1000 tahun untuk muncul. Sebaliknya, penjaga makam kedua telah menjaga kawasan tersebut sejak didirikan. Senyuman pahit terbentuk di bibir Olmango saat dia mencoba mengingat penjaga yang terlupakan itu sekali lagi. Ayo pergi. Jin dan teman-temannya mengikuti Olmango keluar dari kedai. Itu adalah malam yang sangat berbintang. Entah kenapa, sepertinya bintang-bintang bersinar untuk menerangi jalan mereka. Olmango berhenti di pantai yang sama tempat mereka berenang beberapa hari terakhir. Jangan bilang makam kedua ada di sini. Tapi memang begitu. Olmango mengarungi air dengan cipratan air. Kemudian dia berbalik untuk melihat kelompok itu dan mendesak mereka untuk mengikuti. Ikuti aku dalam garis lurus. Tepat pada saat itu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Sebuah jalan terbentuk di atas air dengan setiap langkah lambat yang diambil Olmango. Dia berjalan di laut seperti seseorang berjalan di darat. Tontonan itu benar-benar misterius dan cocok untuk dewa. Jelas sekali, tidak satu pun dari mereka yang pernah berjalan di atas air sebelumnya. Wow! Dia pastilah seorang dewa, Tuan Jin. Saya setuju, Tuan. Jet ini mengalami keajaiban lain berkat Anda, Tuanku. Lihatlah semua ombak lembut di sekitar kita. Ini pasti pemandangan paling menakjubkan yang pernah saya lihat. Ini benar-benar liburan yang menyenangkan, Tuan Muda. Bahkan Kui Kantel cukup terkesan dengan kekuatan Olmango, meskipun Murakan terus menggerutu, menggumamkan hal-hal seperti, apa istimewanya berjalan di atas air. Mereka berjalan selama 1 jam. Hanya langit berbintang dan laut yang bisa mereka lihat di sekitar mereka, dan daratan hampir tidak terlihat sekarang. Saya kira akan aman untuk membukanya di sini. Apa yang kamu maksud dengan terbuka? Bukankah kamu seharusnya memberi kami kuncinya? Olmango menunjukkan telapak tangannya pada Murakan atas pertanyaannya. Kekuatanku adalah kuncinya, Murakan. Itu terjadi saat itu juga. Laut tiba-tiba terbelah di depan Olmango, seolah 2 potong kain terkoyak. Wah! Apa ini? Gila! Apa yang terjadi? Sekarang, bahkan Murakan, yang berusaha sekuat tenaga untuk tidak terkesan, harus berseru dengan takjub. Teman-temannya pun tidak berbeda. Bahkan Jin pun merasa kagum. Laut mengikuti tangan Olmango dan membentuk air terjun di kedua sisi celah. Tak seorang pun akan percaya bahwa Dewa Kerang bisa menciptakan pemandangan ajaib seperti itu. Nyatanya, terbukanya laut bukanlah akhir dari segalanya. Dewa Suci. Apa itu? Jin dan teman-temannya melihat ke bawah ke dalam parit terbuka di bawah laut. Ada kerang. Ini pasti satu-satunya di dunia. Kerang itu sangat besar dan berlendir. Namun di sanalah dia, membuka cangkangnya lebar-lebar.
Itu seukuran seluruh kastil. Murakan, inilah alasan Solderet memilihku. Tidak banyak makhluk di dunia yang mampu menangani segel sebesar itu. Sepertinya kegilaannya terhadap kue hanyalah sebuah kebohongan. Kelompok tersebut, termasuk Murakan kali ini, hanya bisa menunjukkan rasa hormat mereka yang sebesar-besarnya kepada Olmango. Inilah mengapa Dewa Kerang, Olmango, dikabarkan menjadi dewa yang tidak berguna bagi seluruh dunia. Dia harus memastikan energinya selalu dihemat karena tugas Olmango sebagai dewa adalah menggunakan kekuatannya untuk menyembunyikan dan menjaga cerita, yang hanya boleh diperlihatkan kepada mereka yang membutuhkannya pada saat diperlukan. Hampir tampak seperti mutiara hitam. Segel besar Shadow Energy menggeliat di dalam kerang. Metra itu adalah pintu masuk ke makam Temar yang kedua. Jadi, kuharap kalian tidak lagi kesal dengan Solderet. Lanjutkan sekarang, kalian semua. Terima kasih, Olmango. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Oh, dan satu hal lagi. Olmango menatap mata Jin dan melanjutkan, saya tidak ingat siapa yang ada di dalam, tapi tolong beritahu orang itu bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik. Aku pasti akan memberitahunya. Kelompok itu melompat ke segel energi bayangan di dalam kerang satu persatu. Setelah semuanya terserap oleh segel energi bayangan, kerang Olmango menutup cangkang raksasanya. Sekali lagi, mereka menemukan diri mereka berada di bidang halus yang diciptakan dengan shadow energy. Namun tidak seperti makam pertama yang kegelapan dan kehampaannya tak terhingga, di makam kedua, terdapat bekas-bekas pertempuran mengerikan di mana-mana. Tempat itu dipenuhi dengan kerangka putih yang diduga adalah penyihir Zipley dari zaman kuno, dan mayat-mayat itu menghalangi mereka saat mereka berjalan. Namun, ketika mereka menyentuh sisa-sisanya, mereka berubah menjadi abu dan jatuh. Oh, wow! Segalanya begitu ajaib sampai sekarang. Tempat ini begitu sunyi dan meresahkan, tuanku. Berapa kelompok kerangka ini? Aku bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak musuh yang harus dihadapi penjaga itu sendirian, Tuan Jin. Jet dan Kashmir berbicara saat mereka menjelajahi lingkungan sekitar. Kelompok tersebut mencoba mencari tahu arah mana yang harus dituju ketika mereka mendengar suara seorang wanita di kejauhan. Aku tahu aku merasakan keributan dari jauh. Ya, aku tahu kamu akan datang. Kelompok itu segera meningkatkan kesadaran mereka dan menoleh ke arah suara itu. Murakan segera mengenali suara itu, seperti terakhir kali. Sarah? Sarah Rankandel, itu kamu kan? Murakan. Segera, wali itu menampakkan dirinya. Dia mengenakan baju besi yang mirip dengan ksatria penjaga Rankandel, sama seperti Silderai, tapi baju besinya robek dan berlubang di mana-mana. Bukan hanya armornya. Tubuhnya juga rusak. Dia hanya memiliki satu tangan yang tersisa, dan luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya mengeluarkan energi bayangan seperti darah. Kenapa kamu terlambat sekali, dasar naga bodoh? Penjaga itu berbicara saat bertemu Murakan.